Nah, mengingat bahwa semua korban dihabisi, dipisah-pisahkan badannya di dalam bangunan The Resto The Egg Immortal itu, orang-orang pun jadi khawatir lah. Jangan-jangan bakpo yang kita beli itu di sana sebagai isinya tuh udah diganti itu sama uang dah. Oke, jadi kasus yang akan aku ceritakan ini terjadi di sebuah kota di pesisir selatan Tiongkok yang bernama Makau. Nah, dari segi kehidupan sosialnya, masyarakat Makau ini sering disamakan dengan Las Vegas, yaitu sebuah kota di Amerika yang terkenal sekali sebagai pusat hiburan malam dan juga perjudian. Nah, kota Makau ini sering sekali disebut-sebut sebagai Las Vegasnya Asia. Bahkan dalam hal perjudian, Makau itu pernah jauh melampaui Las Vegas loh. Tingginya aktivitas perjudian di Makau inilah yang akhirnya membuat banyak sekali wisatawan mancanegara datang ke sana. Tapi mereka tuh datang tuh bukan cuman untuk mencoba judinya itu, mereka ini juga tertarik untuk berburu kuliner, di mana salah satu menu yang paling diincar sama mereka adalah char siu bao atau bakpao isi daging babi. Nah, bakpao isi babi ini udah jadi ikon kuliner kali lah itu di Makau, mulai dari pedagang kaki lima, kedai kecil, pasar tradisional, sampai ke restoran-restoran mewah pun menyediakan menu ini. Alhasil para warga lokal pun banyak lah itu kan yang mencari penghasilan dengan jualan babi, jualan babi pula, jualan bakpao isi daging babi. Banyak juga nih orang buka-buka kayak gitu karena memang laris di sana, itu yang terkenal kok. Nah, pada tahun 1980-an, salah satu restoran yang menjual bakpao isi daging babi ini adalah restoran yang bernama The Egg Immortal. Nah, lokasinya ini berada di kawasan Yau Hon, distrik Nusa Senhora de Fatima, Makau. Nah, restoran ini pertama kali dibangun di tahun 1960-an oleh seorang warga lokal yang bernama Zeng Lin. Nah, awalnya Zeng Lin itu adalah seorang pedagang kaki lima biasa aja, dan ternyata makanan buatannya itu enak, laris manis di sana. Lalu Zeng Lin ini pun mengumpulkan keuntungan dari hasil jualan kaki limanya itu sampai dia berhasil punya restoran sendiri. Nah, inilah dia restoran The Egg Immortal tadi. Nah, lalu seiring berjalannya waktu, restoran ini pun makin populer lagi lah itu di kalangan masyarakat setempat. Karena makin ramai, Zeng Lin ini pun ngajak keluarganya untuk ikut mengelola restoran. Dan FYI pada saat itu di tahun ini Zeng Lin ini sudah berusia 50 tahun ya. Dan keluarga yang diajak ngelola restoran itu lumayan rame, ada 10 orang. Yang pertama bibinya, tantenya namanya Shen Zin, umurnya 60 tahun. Sepupu tuanya namanya Zeng Boliang, 61 tahun. Terus ibunya sendiri namanya Shen Lirong, umur 70 tahun. Lalu istrinya Shen Hui, umurnya 42 tahun. Lalu ada anak pertamanya Natalia, umur 18 tahun. Terus ada anak kedua namanya Stephanie, 12 tahun. Ada anak ketiga namanya Zoe, 10 tahun. Ada anak keempat namanya Joanna, 9 tahun. Terus ada anak kelima namanya Antonio, umur 7 tahun. Dan terus ada Zeng. Jadi mereka ini bersepuluh lah ya. Nah, anak-anak yang masih kecil ini juga diajak untuk ngelola restoran. Walaupun dengan tugas-tugas yang kecil lah, tapi mereka ikut ngelola bareng lah. Jadi total mereka ini semua yang ngelola si restoran The Egg Immortal itu ada 10 orang. Nah, setelah keluarga besarnya si Zeng Lin ini ikut mengelola restoran itu, dalam waktu singkat restoran The Egg Immortal ini pun jadi makin maju lagi. Menu andalan mereka adalah ini bakpao isi daging babi ini makin laris lagi juga. Kondisi inilah yang membuat Zeng Lin dan juga keluarganya bisa dibilang tercukupi secara finansial. Sampai akhirnya di tahun 1985 keanehan di dalam keluarga ini pun terjadi. Nah, jadi ceritanya pada suatu pagi di tanggal 5 Agustus 1985, seorang kurir datang ke restoran ini untuk nganterin bahan makanan yang kemarin dipesan sama Zeng Lin. Jadi itu ada bahan-bahan mentah buat menu-menu di restoran mereka lah, kan ada kurir pengantar bahan makanan kan. Tapi pas sampai di restoran itu ternyata restoran tuh tutup. Jadi di bagian pintunya tuh tertulis restoran akan tutup 3 hari. Ada pengumuman itu. Nah, akhirnya si kurir ini pergi dia ngantar makanan tadi ke rumahnya Zeng Lin, bukan ke restoran lagi, ke rumah, kan misah tuh. Nah, waktu nyampe di rumah lagi-lagi si kurir ini bingung karena ternyata rumah tuh kosong. Tapi ada yang bilang kalau si Zeng Lin ini sama keluarganya, keluarga besar 10 itu, 9 orang itu, sepertinya lagi liburan ke wilayah Cina Daratan. Heran gak si kurir bilang kayak gitu kan? Ini 10-10-nya pergi liburan semua. Masa gak ada satupun orang yang ditugasi buat jaga restoran? Kalau mereka mau pergi liburan, ngapa pula kemarin Pak Zeng Lin malah pesan bahan makanan sebanyak ini ya kan? Itu kata si kurir. Nah, karena bingung, nggak dapat jawaban juga, akhirnya si kurir pun memilih buat pulang dan bawa balik lah itu semua bahan-bahan makanan restoran tuh lagi balik ke
ke toko dia. Nah, selain si kurir, Wak, keluarga jauhnya Zenglin juga udah ngerasa ada janggal sama kejadian ini. Mereka bingung, kenapa si Zenglin ini pergi liburan tanpa pamit sama siapapun, jadi main langsung pergi kayak gitu aja. Mereka juga nggak percaya, Wak, kalau Zenglin dan yang lainnya ini lagi pergi liburan. Nggak mungkin mereka ini main pergi gitu aja. Mereka selalu buka kok restonya, pun kalau misalnya ada yang pergi pasti ada beberapa yang ditinggalkan untuk menjaga restoran. Restoran tuh jarang tutup, Wak. Ini kenapa kok bisa pergi kayak gitu aja mereka? Nah, karena hal itu si keluarga jauh ini ngelaporlah kejanggalan ini ke polisi, Wak. Nah, pas polisi dengar laporan itu, polisi bilang, oke Pak, berdasarkan informasi terakhir katanya mereka kan lagi pergi liburan ke Cina daratan kan Pak. Ya udah kita tunggu aja. Mungkin memang mereka lagi liburan katanya. Perlu diingat nih, Wak, ya itu tuh kejadiannya tahun 80-an. Komunikasi itu belum semaju sekarang kan. Jadi si keluarganya nggak bisa langsung hubungin Zeng, Zeng kau di mana? Pagi itu nggak bisa, buat nanyain keberadaan itu nggak bisa sama sekali. Yang bisa mereka lakukan ya udah cuma nunggu di rumah sampai si Zenglin ini pulang. Nah, pihak keluarga yang lapor tadi waktu dengar kata polisi, dia ngomong lagi, informasi soal mereka pergi ke liburan itu juga belum tentu valid, Pak. Karena mereka nggak pamit sama sekali sama kami, nggak ada ninggalin pesan, nggak ada ngabarin. Cuman ya itu informasi yang kami dapat, di pintu restoran mereka ditulis pengumuman kalau resto bakal tutup 3 hari. Oh ya udah Bu, Pak, kalau kayak gitu ya udah tunggu aja sampai 3 hari lagi. Kan udah dikasih pengumuman tuh sama si Zeng, ya udah tunggu 3 hari lagi pasti nanti restonya buka. Sekarang kan tanggal 5 Agustus nih, itu berarti tambah 3 hari, tanggal 8 Agustus udah buka nih. Kita pantau dulu aja keberadaannya, kata si polisi kayak gitu. Nah udah, singkatnya 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 8 Agustus 1985, bukannya dapat kabar baik tentang Zenglin dan keluarganya, Wak. Orang-orang di sana malah digegerkan dengan sebuah berita yang mengejutkan. Pada saat itu, seorang warga lokal yang lagi berenang di pantai Heksa kayak gitulah, pantai berjarak sekitar 30-40 menit lah dari pusat kota Makau, tanpa sengaja menemukan beberapa potongan tubuh manusia terapung-apung di laut. Wah, ada kaki sebelah kanan dan juga kiri yang mulai membusuk, ada potongan punggung, ada lengan, ada jari-jari kayak gitu. Terapung-apung dekat pantai itu. Nah, dilihat dari jumlahnya nih dikumpulin, setidaknya ya potongan tubuh itu berasal dari potongan tubuh 4 orang yang berbeda. Ya, penemuan ini pun langsung akan dilaporkan ke polisi penjaga pantai. Nah, awalnya waktu itu polisi ini menduga kalau potongan tubuh itu adalah potongan korban atau para imigran ilegal yang mungkin tenggelam nih, abis itu dia diserang ikan hiu. Tapi waktu diperiksa lebih jauh, terlihat bahwa bekas luka di tubuh korban itu ternyata rapi. Jadi macam dipotong pakai benda tajam. Kalau misalnya serangan ikan hiu kan harusnya nggak serapi itu kan, misalnya dicokot-cokot kayak gitulah. Kejanggalan inilah yang langsung mengindikasikan ini enggak nih, ini kayaknya korban penghilangan nyawa lah gitu. Dan pada saat itu juga, Wak, polisi ini pun langsung ingat tuh sama laporan tentang keluarganya Zenglin yang menghilang secara tiba-tiba. Baru ingat, oh iya ini kemarin sempat ada laporan satu keluarga hilang. Ini ada 4 potongan korban. Apa ini jangan-jangan jasad keluarga itu ya? Baru polisi langsung melakukan penyelidikan, Wak. Nah, lanjut, di hari yang sama nih, masih di hari yang sama dengan ditemukannya potongan tubuh di pantai Heksa tadi, di tanggal 8 Agustus 1985 itu, restoran The Egg Immortal ini buka kan 3 hari tutup tuh, tanggal 8 kebetulan buka, Wah. Orang-orang pun ya seperti biasa langsung datang lah ke sana, nggak tahu apa-apa nih, langsung datang ke sana, pelanggan-pelanggan yang lain lah. Tapi pas mereka sampai di sana, masuk nih ke dalam restoran, suasananya udah berubah. Semua karyawan yang dulu kerja di sana udah pada diganti, Wak. Bahkan pemilik restoran yang selalu standby di sana juga bukan Zenglin lagi, melainkan seorang laki-laki berusia 52 tahun yang bernama Wang Ziheng. Ya, sebenarnya si Wang ini juga bukan orang asing, Wak. Beberapa sumber bilang kalau dia ini pernah jadi rekan bisnisnya Zenglin. Tapi nggak disebutkan pasti nih, Wak, mereka ini lagi menjalin bisnis apa. Apakah ada bisnis lain atau betulan di restoran The Egg Immortal itu yang jadi bisnis dia sama siapa, orang belum pada yang tahu. Cuman yang jelas di hari itu dia yang jaga nih. Nah, melihat keberadaan Wang, Wak, orang-orang atau pelanggan-pelanggan yang datang pada nanya, loh kok bukan Pak Zenglin yang jaga, Pak? Tumben katanya. Wang bilang, oh Pak, jadi gini, aduh saya sebenarnya nggak enak juga sih bilangnya, cuman dibanding banyak tanda tanya ya nih Pak ya. Jadi gini, sebenarnya Pak Zenglin itu lagi punya utang sama saya, besar utangnya Pak. Nah, resto ini jadi jaminannya. Sesuai kesepakatan kami berdua, kalau sampai batas waktu yang ditentukan Pak Zenglin ini nggak bisa bayar utang-utang dia sama saya, otomatis resto ini jadi punya saya. Sampai sekarang Pak Zenglin itu belum bisa ngelunasin utangnya. Jadi itulah
restonya berpindah ke tangan saya, kata si Huang. Oh gitu. Terus sekarang Pak Zenglin sama keluarganya pindah kemana Pak? Pergi kemana mereka? Oh kalau soal itu saya kurang tahu Pak. Pokoknya setelah urusan resto ini selesai ya udah saya udah nggak ketemu lagi sama dia, kata Huang kayak gitu. Nah sejak orang-orang tahu kalau Zenglin ini terlilit utang yang cukup besar sama si Huang, mereka atau pelanggan-pelanggan atau masyarakat yang ada di sana pun jadi berasumsi bahwa si Zenglin ini udah bangkrut dan dia memutuskan untuk ngajak seluruh keluarganya ini pindah rumah. Mungkin ini juga alasan kenapa mereka itu pergi nggak pamit-pamit nih. Mungkin mereka malu gitu kan. Mungkin mereka malu sama kita kalau mereka ketahuan bangkrut gitu. Nah adalah tuh akhirnya sejak saat itu orang-orang pun udah nggak ada nyari Zenglin sama keluarganya lagi. Mereka pun melanjutkan aktivitas seperti biasa, termasuk datang ke resto The Egg Immortal untuk makan bakpao isi daging babi yang dijaga sama Huang itu sekarang. Nah walaupun resto The Egg Immortal ini sudah dikelola sama pemilik yang baru sama si Huang, suasananya tetap ramai, tetap laris-laris saja, dan bahkan bakpao isi daging babi juga masih jadi primadona di sana, masih sama-sama enak lah gitu. Nah balik lagi kita ke cerita soal penemuan potongan tubuh tadi ya. Nah jadi berbeda dengan orang-orang yang sudah mulai melupakan Zenglin ini di sisi lain pihak kepolisian malah makin terdorong lagi untuk mencari keberadaan Zenglin dan keluarganya. Kenapa? Karena nggak lama setelah potongan tubuh pertama kali ditemukan, polisi kembali lagi menemukan ada banyak potongan lainnya di lokasi yang berdekatan. Ya, temu lagi. Nah, karena semua potongan-potongan tubuh itu ditemukan di area laut, orang-orang memang masih ada yang berasumsi kalau jasad-jasad ini meninggal gara-gara serangan ikan hiu tadi itulah. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian ada lagi potongan tubuh lain yang ditemukan di tempat yang berbeda. Bukan di pantai, bukan di laut, bukan di mana, di tempat sampah ya. Kalau mereka memang diserang sama ikan hiu, kata polisi, kalau memang mereka betulan diserang ikan hiu, masa iya potongan jasadnya bisa sampai masuk ke tempat sampah ya kan? Nah polisi curiga di sini. Kalau kita lihat potongan tubuh ini tuh bukan cuma berasal dari satu orang loh. Ini jangan-jangan ada pembunuh berantai nih yang lagi berkeliaran di sekitar kita, kata polisi. Takutlah polisi, orang memang beda-beda lebih dari satu orang kan. Orang penemuan pertama aja itu 4 orang, temuan-temuan lainnya lebih lah. Nah, untuk menjawab kecurigaan itu polisi pun langsung melakukan penyelidikan besar-besaran dengan menyisir semua tempat sampah yang tersebar di sana. Cek lagi, coba cek, dan ternyata betul selama berbulan-bulan kemudian polisi menemukan ada semakin banyak lagi potongan tubuh lainnya di tempat-tempat sampah yang berbeda. Jadi ada 2 tempat, satu ada di pantai atau di laut, satu lagi ada di tempat sampah. Nah lalu pas polisi melacak titik-titik lokasi penemuan itu, titik penemuan mereka ini kan mereka ketemu tempat sampah di sini, ada tempat sampah di sini, tempat sampah di sini. Nah waktu dicocokkan, waktu diselidiki lebih lanjut, titik penemuan mereka ini mengarah ke tempat-tempat sampah yang berada tidak jauh dari restoran The Egg Immortal. Jadi tempat sampah yang masih di sekitar situ lah, nggak ada yang sampai jauh sana, enggak. Nah karena sejak awal polisi ini memang ada kecurigaan kalau penemuan potongan tubuh ini ada hubungannya sama keluarganya Zenglin yang mendadak hilang, akhirnya polisi pun mendatangi restoran itu dan mencari tahu tentang Zenglin. Nah waktu masuk ya kan ketemu sama siapa? Sama pemilik resto baru lah. Siapa dia? Si Huang Zingheng. Nah polisi nanya sama Huang, Pak Huang, sejak kapan kamu ngelola restoran ini Pak? Apa hubungan Bapak sama pemilik yang lama, Pak Zenglin? Nah ini kami sebenarnya udah lama Pak dapat laporan kalau Zenglin dan keluarganya hilang, nggak ada kabar. Bapak tahu nggak dia pergi kemana? Kata si polisi kayak gitu. Jawaban Huang masih sama, kayak waktu pertama kali ada orang nanya tuh. Dia bilang, oh iya Pak, dulu itu saya sama Pak Zenglin ini rekan bisnis. Lalu Pak Zenglin ini punya utang besar sama saya, restoran ini jadi jaminannya. Cuman karena dia nggak bisa bayar sampai batas waktu yang saya tentukan, ya udah kan sesuai perjanjian Pak, restoran ini harus menjadi punya saya. Kalau soal kemana mereka pergi Pak, saya nggak tahu. Setelah urusan serah terima restoran ini selesai, saya udah nggak pernah ketemu dia lagi Pak, kata si Huang. Oh oke, kalau gitu Pak. Nah sekarang resto ini udah resmi jadi milik kamu kan sebenarnya kan? Tadi kan kamu bilang kayak gitu. Nah kalau gitu Pak, boleh nggak kami memeriksa dokumen-dokumennya, kata si polisi. Oh tentu boleh Pak, silakan gitu. Diambil sama si Huang dokumen legalnya dari restoran The Egg Immortal ini ke si polisi. Banyak ada dokumen kepemilikan, pengurusan pajak, nota-nota belanja dan berbagai dokumen lainnya. Nah Pak, periksalah kayak gitu. Udah polisi bawalah semua dokumen itu untuk diperiksa lebih lanjut. Dan pas dicek, mereka makin heran lagi karena ternyata restoran The Egg Immortal ini belum balik nama, belum. Di semua dokumen itu masih tertulis kalau pemiliknya adalah Zenglin. Belum ada
balik nama tuh belum ada. Itu berarti apa? Restorannya belum resmi dong berpindah tangan ke Huang, iya kan? Nah, nggak sampai di situ aja, Wak. Pas polisi juga ngecek dokumen-dokumen yang lain, polisi menemukan semua kartu identitas milik anak-anaknya Zeng Lin. Kalau Zeng Lin sama keluarganya betulan nih pindah luar kota ya, harusnya kan mereka bawa kartu identitas anak-anaknya ya kan? Kok malah semuanya ada di Huang? Nah, semua kejanggalan ini akhirnya makin bikin polisi pun curiga sama si Huang. Mereka yakin Huang ini pasti punya andil nih dalam kasus hilangnya Zeng Lin dan keluarganya. Ditambah lagi, Wak, pas polisi ini memantau aktivitas Huang dari jauh nih, polisi ngelihat kalau ternyata Huang ini juga tinggal di rumah pribadinya Zeng Lin. Dia tinggal di rumahnya Zeng Lin, Wak. Jadi yang dikuasai sama si Huang ini bukan cuma restoran aja, tapi rumahnya Zeng Lin juga. Dia tinggal di sana, rumah pribadi loh. Dari situ polisi makin yakin nih ada yang nggak beres ini sama si Huang nih. Akhirnya polisi pun secara resmi langsung merilis surat perintah penangkapan terhadap Huang. Ditangkap Huang dulu buat diperiksa. Nah, tapi sayangnya, Wak, sebelum aksi penangkapan itu terjadi, ternyata Huang ini udah punya feeling nih, ini kayaknya aku dicurigain lah sama polisi ya kan, dicurigain sama kasus soal hilangnya si Zeng Lin. By the way, di titik ini ya, di saat Huang ini mau diperiksa, Zeng Lin ini masih berstatus hilang ya, Wak ya, karena memang tim forensik itu belum berhasil mengidentifikasi potongan-potongan tubuh yang sudah ditemukan sebelumnya, Wak. Jadi belum dinyatakan kalau ini tuh mereka, masih statusnya hilang gitu. Nah, karena Huang nggak mau dicurigai lebih jauh dalam kasus ini, akhirnya di tanggal 28 September 1986 atau sekitar 1 tahun setelah keluarga Zeng Lin menghilang, Wak, Huang memutuskan buat pergi, kabur dia, meninggalkan Makau menuju ke Cina daratan. Tapi pas Huang sampai di wilayah perbatasan nih, Wak, polisi yang berjaga di sana untungnya langsung ngeberhentiin Huang. Dia ngeberhentiin bukan karena tahu Huang ini sedang diincar polisi, Wak, bukan. Cuman dia diberhentikan gara-gara polisi ini ngelihat ada gerak-gerik Huang yang macam mencurigakan lah gitu. Nah, waktu diberhentiin, polisi ini bilang, polisi perbatasan ya, polisi ini bilang, oh Bapak selamat siang Pak, nama Bapak siapa dan Bapak mau pergi kemana? Katanya, oh siang Pak, saya Huang Zingheng Pak, saya mau pergi ke Cina daratan. Ada perlu apa Pak Bapak pergi ke sana? Oh nggak ada sih, cuman mau jalan-jalan aja, sekalian juga berkunjung ke rumah kerabat saya Pak, katanya. Oh baik, kalau gitu boleh kami periksa dulu kartu identitas atau dokumen-dokumen pendukung lainnya lah Pak, biar bisa lewat gitu, kata si Bapak ini, si polisi kan. Nah, di situasi itu, Huang ini malah ngeluarin dokumen milik keluarganya Zeng Lin, termasuk kartu identitas anak-anaknya Zeng Lin ini, Wak. Ini polisi perbatasan belum tahu ya kalau misalnya dia ini sempat dicurigai sama kasus hilangnya Zeng Lin sekeluarga. Belum tahu kan, dia polisi perbatasan, jaga perbatasan kan, jadi nggak begitu tahu lah mungkin. Belum tahu nih, mungkin si Huang nih pede, dia kasih lah dokumen itu. Nah, pas lihat tanda pengenal itu tertulis Zeng Lin, polisi perbatasan langsung tahu kasus Zeng Lin hilang, dia tahu nih. Tapi muka Huang dia kan belum tahu kan, ini Zeng Lin, ini kan yang hilang sekeluarga nih. Langsung curiga polisi perbatasan di situ. Loh Pak, kenapa dokumen keluarga Zeng Lin ini ada sama kamu? Ini dokumen milik keluarga yang statusnya masih hilang itu kan, katanya. Nah, dengar pertanyaan itu, panik si Huang, Wak. Dia nggak bisa jawab apa-apa. Ada apa ini? Kata polisi perbatasan. Akhirnya polisi pun langsung mengamankan Huang untuk diperiksa lebih lanjut. Sebentar Pak, Bapak jangan kemana-mana, Bapak ikut saya dulu gitu. Udah lah itu, akhirnya ketahuan dia nggak jadi kabur nih. Singkatnya, Huang pun lalu dibawa balik lah ini ke pusat kota Makau untuk diperiksa di kantor polisi. Nah, di situ Huang tuh udah nggak bisa pergi kemana-mana lagi, Wak, karena sejak awal polisi kan memang udah ada rencana buat nangkap dia kan. Ditambah lagi tahu kalau misalnya dia ini ada rencana buat kabur, makin ditangkap lah, makin makin pantau lagi lah kan. Akhirnya proses penyelidikan pun dilanjutkan dengan menginterogasi Huang secara mendalam, Wak. Nah, interogasi inilah yang akhirnya mengungkap misteri dari kasus hilangnya keluarga Zeng Lin. Masuk. Nah, jadi Wak, di tanggal 6 Oktober 1986, polisi pun menginterogasi Huang dengan membawa bukti-bukti di hadapannya. Nah, di hadapan Huang ini, Wak, polisi memperlihatkan kartu identitas milik anak-anaknya si Zeng Lin, dokumen kepemilikan Resto The Immortal tadi yang belum balik nama tadi, dan ini nih, kwitansi hutang judi yang ditandatangani oleh Zeng Lin sendiri. Ada kwitansi hutang judi, Wak. Entah polisi bisa dapat kwitansi itu dari mana ya, Wak, tapi yang jelas polisi dapat bukti itu. Kami nggak dapat infonya. Nah, dah lah tuh. Polisi bilang nih, udah dihadapin semuanya kan, polisi bilang, kau bilang Zeng Lin ini punya utang besar sama kamu kan? Sama kau kan? Yang kau maksud tuh ini, utang judi nih. Hah? Sekarang ya, Zeng Lin kan hilang nih, terus dokumen semua anggota keluarga kan sama kamu nih. Nah, ngapa bisa kayak gitu?
Apa sebenarnya kau tahu nih kan tentang Zeng Lin sama keluarga ya kan, katanya. Nah, mungkin karena udah terpojok Wak ya, Huang tuh dia macam, aduh nggak bisa kabur lagi aku nih. Ada pula dokumen di sini, dapat dari mana pula polisi kok bisa temu lah dia gitu kan. Dah, akhirnya dia nggak punya pilihan lain Wak selain menceritakan semuanya ke polisi. Nah, di sini nih sebelum aku masuk ke kesaksiannya Huang tentang kronologi kejadian Wak, aku mau nambahin sedikit dulu tentang informasi si Huang ini Wak. Latar belakangnya. Nah, jadi Wang Xingheng ini lahir di Cina Daratan di tahun 1930-an Wak, dengan nama asli Chen Shuliang ya. Nah, lalu pada tahun 1970-an si Huang ini dari Cina Daratan dia pindahlah ke Hong Kong ya. Nah, selama tinggal di Hong Kong ternyata Huang ini pernah terlibat dalam serangkaian aktivitas kriminal yang serius sekali Wak. Cuman dia belum ketangkap, masih buron nih. Nah, untuk menghindari penangkapan itu Huang kabur ke Guangzhou, Cina. Di Guangzhou dia mencoba menjalani kehidupannya lagi walaupun dia menjadi buronan di Cina Daratan. Di Cina Daratan pula, di Hong Kong maaf. Nah, di Guangzhou dia lanjutin hidup apa segala macam. Terus dia nikah Wak sama anak dari pemilik rumah kontrakannya, namanya Li gitu. Nah, namun karena keluarga istrinya ini nggak setuju sama pernikahan itu, mereka akhirnya berdua ini melarikan diri, kawin lari ke Makau. Nah, di Makau ini barulah si Huang ini bisa kenalan sama Zeng Lin. Seperti yang aku bilang di awal tadi Wak, Makau ini kan hiburan bagi mereka yang suka judi kan. Dan kebetulan Huang, Zeng Lin sama Chen Hui atau istrinya si Zeng Lin Wak sama-sama suka judai. Mereka pun berkenalan lah itu waktu mereka ketemu di meja kasino. Dan aktivitas ini Wak berlangsung selama bertahun-tahun lamanya hingga pada suatu malam di tahun 1984 ketika Zeng Lin, Chen Hui istrinya sama Huang ini lagi main judai bareng. Entah kenapa Wak malam itu Zeng Lin sama istrinya lagi sial kali, mereka kalah terus-terusan dari si Huang. Tapi meskipun udah sering kalah nih Wak ya, Zeng Lin sama istrinya masih belum kapok gitu loh ngeluarin uang lagi untuk judai ini. Dan setelah beberapa kali coba kalah terus. Nah, total kerugian Zeng Lin sama istrinya di malam itu mencapai 180.000 pataka mata uang Makau atau sekitar 20.000 USD. Itu di tahun 80-an ya. Kalau diubah ke konversi sekarang nih jumlah tuh setara kayak 1 miliar rupiah gitu. Satu malam tuh ruginya segitu main judai itu. Nah, nominal sebanyak itu harus dibayarkan Zeng Lin ke Huang pada malam itu juga. Tapi karena uangnya si Zeng Lin ini habis, akhirnya si Zeng Lin bilang sama si Huang, "Weh, kasih aku waktu lah ya, 1 tahun aja, 1 tahun buat aku ngelunasin utang itu, biar aku ngumpulin duitnya dulu. Udah lah, aku nggak usah takut, nanti restoran aku jadi jaminannya," kata si Zeng kayak gitu gara ini Wak. Huang jawab, oke baik, 1 tahun ya. Ingat, tadi kau sendiri yang bilang ya, kalau misalnya sampai 1 tahun ke depan kau belum bayar, resto kau jadi punya aku ya. Oke ya, nggak apa-apa, 1 tahun ya, kata siapa tuh, kata si Huang. Nah, disinilah Wak perjanjian itu terjadi. Jadi Zeng Lin itu hutang bukan karena uangnya keluarnya segitu, tapi dia harus membayar kerugian karena dia kalah taruhan. 1 miliar itu tuh adalah uang menangnya si Huang, tapi dia belum bisa bayar saat itu gitu. Singkatnya, setahun kemudian Zeng Lin ini ternyata masih juga belum bisa membayar hutangnya Wak. Sampai akhirnya itulah tadi di malam tanggal 4 Agustus 1985 Huang datang nih Wak ke restonya Zeng Lin ya kan, untuk nagih hutang itu udah 1 tahun nih. Nah, pas Huang datang ke restoran, sebenarnya restoran The Egg Immortal tuh udah tutup Wak. Tapi 9 dari 10 keluarganya Zeng Lin yang ngelola restoran itu termasuk Zeng Lin sendiri masih ada di resto. Untuk apa? Untuk mempersiapkan jualan besok. Jadi restoran ditutup, pelanggan udah nggak bisa masuk lagi gitu kan. Cuma kan mereka prepare buat besok lah, pasti kan kayak gitu biasanya. Nah, waktu itu yang pulang cuma 1 orang aja Wak. Ini sepupu tuanya si Zeng Lin, namanya Zeng Boliang, itu udah pulang. Sisalah mereka 9 di resto. Ada 1 tahun nih, emosi si Huang Wak. Dia langsung nyamperin si Zeng Lin, "Hei Zeng, bayarlah utang kok cepat," kata gitu. Wak, bentar lah, aku belum punya uang sebanyak itu. Aku mau bayar pakai apa?" katanya. "Nggak mau tahu aku nggak peduli ya. Kau sendiri yang janji mau lunasin dalam setahun, udah setahun loh. Udah lewat malah. Udah sesuai sama omongan gua aja resto. Kau ini jadi punya aku," kata si Huang. Enggak apa aku nih. Tempatnya aku bangun, ku jaga lebih dari 20 tahun ya. Enak aja aku main ngambek-ngambek. Enggak akan ku kasih ke siapapun," kata gitu. Ya udah, kalau gitu bayarlah utang kau. Minimal 30.000 dulu kayak 20.000 dulu kan bisa. Ini kau dalam 1 tahun jangankan bayar utang, nyicil aja nggak ada kau. Berapa aja lah dulu, nanti sisanya nyicil. Masih baik aku nih ya, katanya. Nggak mau aku. Uang segitu tuh aku belum punya. Oh, kau betul kau yang mau cari gara-gara sama aku. Mau jadi cekcok nih Wak mereka berdua nih. Nah, karena perdebatan mereka tuh nggak kunjung selesai, emosi Huang meledak Wak di situ. Akhirnya diambil botol bir kosong kan di atas meja kan, dihantam yang tembok.
pecah tuh. Udah pecah nih, langsung diarahkan ke Zenglin. Nah, Zenglin panik tuh waktu dia kayak gitu. Wak, santai dulu apa aku nih. Tapi sayangnya semua udah terlambat, Wak. Huang bergerak cepat, ditariknya Antonio, anak bungsunya Zenglin, masih 7 tahun dia waktu itu. Ditariknya, disandra mau diginiin. Diarahinnya ke lehernya si Antonio tuh. Wah, dengan napas terengah, mata terbelalak deh. Kalau kalian mau anak ini selamat, ikat tangan kalian sendiri, sumpal mulut kalian satu sama lain. Sekarang nggak kalian lakukan, aku tikam anak nih, tadi gitu. Nah, di situasi yang menegangkan itu, akhirnya Zenglin dan keluarga nggak punya pilihan lain, Wak, selain nurut kata si Huang. Nah, mereka nih berarti sisa ber-8 kan, mereka ikat lah itu, ikat tangan masing-masing, sumpal mulut mereka masing-masing. Di situ anak-anak Zeng yang lain udah mulai nangis ketakutan juga, Wak. Cuman waktu itu juga nih ada salah satu di antara mereka, salah satu dari anaknya nyoba melarikan diri, nyoba kabur, Wak, ke pintu keluar, mau teriak nih, mau minta tolong gitu, mau kabur. Waktu nengok itu makin marah si Huang, Wak. Waktu dia lari kan, ditinggal sama si Huang kejar anak itu langsung. Anak yang kabur tuh ditikam duluan, leher ditikam, mau pakai astagfirullahaladzim, botol kaca atau nggak, semua meninggal anak tuh depan mata mereka semua. Ya, melihat korban pertama tewas, suasana makin chaos lagi. Mereka cuma bisa ngejerit, nangis, berusaha kabur dan melawan Huang. Tapi kan karena mereka udah ngikat masing-masing kan, Wak. Jadi tenaga mereka juga terbatas. Cuman ini, Wak, ya meskipun jumlah mereka tuh lebih banyak, ternyata Huang ini jauh lebih beringas lagi. Huang langsung hampirin mereka satu persatu dan langsung habisin mereka dengan membabi buta. Balik lagi, mereka kan lagi diikat, lagi apa, langsung ada yang dicekek lehernya, ada yang langsung ditusuk kayak tadi itulah, ada yang pokoknya kayak gitulah, Wak. Dihabisin nih ber-8 orang ini. 9 nih. Aksi keji itulah yang membuat Zenglin dan keluarganya bersembilan itu tewas seketika di restoran mereka. Nah, setelah para korban ini meregang nyawanya, Wak, di situ Huang baru ngeh kalau total mereka cuma 9 orang. Padahal Huang tahu betul anggota keluarga yang ngelola restoran ini ada 10 orang. Ya, Huang periksa jasad mereka satu persatu kan, buat cari tahu ini siapa nih yang belum aku habisi ya. Siapa ditengok satu, ini ada, siapa yang kurang ya gitu. Dan ternyata satu orang yang kurang atau yang belum dihabisi itu adalah Zeng Boliang, sepupu tuanya si Zenglin yang kebetulan udah balik duluan tuh hari itu. Aduh, kalau Boliang nggak sekalian aku habisin, besok dia pasti datang ke sini nih buat kerja. Pasti dia nih orang pertama bakal tahu kalau Zenglin sama keluarganya udah aku giniin. Habis itu dia lapor ke polisi. Udahlah, aku nggak mau ambil resiko lah nih. Sekarang juga aku habisi dia. Tadi kayak gitu, udah bersingkatnya tuh kan, Wak. Huang langsung mancing Boliang untuk datang ke restoran mereka. Kok datanglah ke sini dulu, ini ada yang mau ku bahas itu. Dijemput ke rumahnya. Dia mau bahas soal bisnis. Si Zeng juga udah nungguin kok di situ kan. Nah, Boliang yang nggak tahu apa-apa tuh ya nurut aja deh kan, Wak. Lalu pas dia masuk ke dalam restoran, ya Allah, disitulah, Wak, Huang langsung habisin nyawanya Boliang. Jadi di situ total udah lengkap nih, Wak. 10 anggota keluarga Zenglin yang ikut mengelola resto mati semua sendiri loh, Wak, Huang tuh. Nah, setelah itu baru bingung si Huang nih, gimana aku cara ngebuang jasad-jasadnya. Mereka 10 orang, kalau langsung kubuang kayak gitu ya pasti ketahuan nih gitu. Gimana ya? Nah, situ, Wak, dia baru kepikiran, dah lah, pisah-pisahkan aja mereka biar gampang nanti aku buangnya katanya. Nah, karena nggak ada cara lain ini, Wak, ya, Huang pun akhirnya nekat melakukan itu. Semalaman, Wak, semalaman penuh dia dipisah-pisahkannya lah itu jasad korbannya, terus masuk-masukinnya ke kresek gitu. 10 orang digitukan sama dia. Allahu Akbar, pening langsung pala aku. Gimana itu ya? 10 Allah, orangnya 10 dimasuk-masuk kantong ya, jadi puluhan kantong juga lah itu kan. Baru tuh dia buang lah ke tempat-tempat yang berbeda. Itulah tadi ada yang dibuangnya ke laut Haksa, tadi ada juga dibuangnya ke tempat-tempat sampah. Cuma itulah kan, kejahatan gak ada yang sempurna. Dia buang di tempat-tempat sampah sekitar resto, tahuan lah. Dan memang terbukti semua potongan tubuh yang polisi temukan selama penyelidikan kemarin memang jasadnya Zenglin dan keluarganya. Dan setelah dibuangnya nih kantong-kantong kresek itu, tanpa rasa bersalah sekalipun, Huang balik ke rumah keluarganya Zenglin. Dan sejak hari itu dia mulai menetap di sana, tinggal di rumah pribadinya Zenglin. Selain itu, Huang ini juga langsung rekrut karyawan-karyawan baru buat kerja di restoran The Egg Immortal itu. Jadi betul-betul semua diambil alih, Wak, sama si Huang, Wak. Restonya diambil, rumahnya diambil, jatuh di tangan dia semua. Tapi direbut sama dia dengan cara keji kayak tadi tuh. Itulah tadi pengakuan dia dan kronologinya yang dia jelaskan ke polisi. Nah, setelah Huang mengakui perbuatannya, Wak, polisi pun dengan cepat atau dengan resmi langsung menetapkan Huang sebagai tersangka dalam kasus ini, Wak. Huang lalu ditahan di kantor polisi sambil menunggu jadwal persidangan.
Penetapan Huang sebagai tersangka ini langsung jadi hot news lagi tuh di sana, Wak. Masyarakat marah lah itu kan pasti ya. Setelah tahu kalau si Huang penjaga The Immortal itu ternyata udah ngabisin 10 anggota keluarga. Oh, kayak gitu. Bayangkanlah kalian, Wak, seheboh apa waktu itu, ha? Dan selain itu, akhirnya, Wak, juga ketahuan kalau keluarga Zhenglin ini bukan korban pertamanya si Huang, Wak. Ternyata waktu Huang masih tinggal di Guangzhou tuh, sebelum dia pindah ke Makau kawan lari itu, yang ku bilang dia terlibat kasus kriminal di sana tuh, yang jadi buronan. Ternyata dia juga pernah ngabisin nyawa orang, Wak, karena masalah uang juga. Huang pindah ke Makau ya itu buat ngindarin kejaran polisi itu. Bahkan ya, dia sampai di jari-jarinya tuh dia bakar gitu loh biar sidik jari nggak kedetek. Nah, dengan semua aksi kejahatan yang pernah dia lakukan ini, Wak, tentu orang-orang berharap dia akan dijatuhi hukuman seberat-beratnya ya kan. Tapi sayangnya sebelum persidangan ini sempat terlaksana, Huang sudah lebih dulu menghabisi nyawanya sendiri dengan cara dia lah kayak gitu. Dah mati dia di penjara. Jadi sampai dia mati pun dia belum pernah diadili gitu. Kabar kematiannya si Huang ini juga balik lagi jadi hot news di sana. Semua orang di sana pada ngomongin kasus ini, Wak, sampai akhirnya muncullah spekulasi tentang bakpao babi yang dijual di resto The Egg Immortal itu ada apa-apanya gitu. Kan Zhenglin sama keluarganya tewas di resto kan. Pun setelah mereka ini tewas, resto ini kan tetap beroperasi seperti biasa. Dan bakpao isi daging babi ini kan juga masih laris manis sekali kan. Nah, mengingat bahwa semua korban dihabisi, dipisah-pisahkan badannya di dalam bangunan The Resto The Egg Immortal itu, orang-orang pun jadi khawatir. Jangan-jangan bakpao yang kita beli itu di sana sebagai isinya tuh udah diganti itu sama uang dah gitu. Kan bisa jadi aja tuh daging-daging yang diganti. Orang dia memang orang sadis kok, ngapa pula nggak bisa. Kecurigaan inilah, Wak, dengan cepat langsung tersebar di kalangan masyarakat. Tapi sebenarnya dugaan itu nggak pernah terbukti, Wak. Hanya saja mungkin saking banyaknya orang yang mencurigai hal ini, akhirnya mereka pun menamai kasus tewasnya keluarga Zhenglin ini dengan sebutan The Pork Bun Murder. Dan sampai sekarang, Wak, kasus The Pork Bun Murder ini masih menjadi salah satu kasus yang paling mengerikan yang pernah terjadi di Makau, bahkan mungkin di Asia kali ya. 10 orang, Wak, dihabisi sama satu orang, dipotong-potong semuanya. Terus gitu. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa yang menimpa satu keluarga Zhenglin. Berdasarkan informasi terakhir yang kami dapat nih, Wak, ya, restoran The Egg Immortal itu sempat ditutup permanen nih sama pihak berwenang. Tapi di tahun 1987, Wak, bangunan resto ini dijual balik dan macam udah berubah fungsi gitu lah, bukan jadi restoran lagi. Sampai hari ini bangunannya masih ada, Wak. Para pendatang dan juga orang-orang baru banyak juga yang nggak tahu nih kalau dulunya lokasi itu pernah menjadi tempat atau saksi bisu dari aksi pembantaian yang brutal kali. Banyak yang nggak tahu tuh kalau itulah sebenarnya lokasinya. Tapi bagi para warga lokal yang udah lama tinggal di sana, kejadian tragis yang menimpa keluarga Zhenglin ini tentunya masih sangat membekas dalam ingatan mereka. Dan kisah ini juga menjadi pengingat betapa bahayanya aksi perjudian ya di kota-kota seperti Makau dan Las Vegas. Wak, judi ini kan memang udah jadi bagian, mungkin sudah menjadi bagian dari perekonomian mereka. Tapi kita nggak bisa menutup mata kalau perjudian itu punya resiko yang besar bagi siapapun yang melakukannya. Bukan cuma resiko kehilangan uang, Wak. Salah-salah nyawa juga bisa melayang. Macam apa yang dialami sama Zhenglin dan keluarga inilah. Jadikan kasus ini sebagai pelajaran, Wak, ya. Carilah uang dengan cara yang baik. Jangan pernah tergoda sama judai, Wak. Udah intinya itu. Jangan pernah nyoba. Jangan nyesal kalian. Uang jin makan setan. Tahu kalian? Nggak ada apa itu ya. Oke, udahlah, Wak, itu aja. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk video selanjutnya. See you next video, Wak. Bye.